Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka dimanapun kalian berada. Saya Salsabila, tutor mata kuliah Manajemen Keuangan. Pada sesi kali ini, sesi pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengantar manajemen keuangan. Oke. Pada materi kali ini ada 5 item yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah pengertian keuangan, yang kedua bidang keuangan, yang ketiga karir di bidang keuangan, yang keempat manajemen keuangan, dan yang kelima prinsip-prinsip keuangan. Yang pertama, pengertian keuangan. Keuangan kan udah nggak asing banget ya di telinga kita ya, rekan-rekan. Apalagi teman-teman UT ini banyak yang sudah bekerja. Mungkin ada yang di bagian keuangan juga. Jadi, keuangan sendiri itu ada 2 ilmu pokok dalam keuangan, yaitu yang pertama penilaian dan yang kedua adalah pengambilan keputusan. Kedua ini saling berkaitan ya, karena keputusan keuangan itu tergantung pada penilaian. Misal, keputusan untuk membeli aktiva diambil hanya jika aktiva nilai tersebut lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkan. Jadi, penilaian dan pengambilan keputusan ini juga menjadi dasar perbedaan keuangan dan akuntansi. Kalau akuntansi kan menekankan pada aspek tinjauan, review, pada umumnya memiliki wawasan historis apa yang udah terjadi di masa lalu. Kalau yang keuangan menekankan pada pembuatan keputusan, memfokus pandangan akuntansi tentang kondisi perusahaan masa lalu dan saat ini. 3 bidang keuangan, yaitu ada pertama keuangan perusahaan. Ini bidang keuangan yang berhubungan dengan operasi perusahaan dari sudut pandang perusahaan. Yang kedua adalah investasi, berhubungan dengan keputusan pendanaan perusahaan. Dan yang ketiga adalah pasar keuangan, berhubungan dengan pasar aktiva keuangan seperti sekuritas, terdiri atas pasar modal dan pasar uang. Untuk karir di bidang keuangan sendiri ada bendahara, pengawas, CFO atau direktur keuangan, ada funds manager dan pengawas institusi. Oke, lanjut. Tentang manajemen keuangan. Manajemen keuangan itu apa sih? Manajemen keuangan itu manajemen dana baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi. Jadi perusahaan setiap saat dapat dipandang sebagai pengumpulan dana dari berbagai sumber dana, pemegang saham dan investor menanamkan dananya dalam bentuk penyertaan modal, kreditur menanamkan dananya sebagai pinjaman. Jadi pengertian manajemen keuangan itu seluruh aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan mendapatkan dana dengan meminimalkan biaya serta penggunaan dan pengalokasian biaya tersebut secara efisien. Fungsi dari manajemen keuangan yaitu ada 3, menetapkan alokasi dana, memutuskan alternatif pembiayaan, dan kebijakan dalam pembagian dividen. Tujuan manajemen keuangan yaitu memaksimalkan kesejahteraan pemilik perusahaan atau memaksimalkan nilai perusahaan, menjaga kelangsungan hidup perusahaan, going concern, dan mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Peranan arti penting manajemen keuangan adalah ada fungsional perusahaan, posisi manajer keuangan, pengembangan karir, dan kesempatan berkarir. Jadi kalau dijelaskan seperti ini, jadi dana itu kan adanya di pasar uang, pasar modal, itu masuk ke dalam perusahaan. Nah, yang memutuskan seberapa banyaknya uang yang masuk adalah manajer keuangan. Nah, manajer keuangan habis itu mengelola aktiva perusahaan, dana tersebut untuk membeli aktiva perusahaan. Nah, dari aktiva perusahaan itu menghasilkan uang lagi. Aktiva perusahaan ini mungkin bisa di dalam artian yang lebih mudah adalah kegiatan produksi aktiva perusahaan, dan di belakangnya ada kegiatan produksi yang menghasilkan profit. Nah, ini masuk lagi ke manajer keuangan. Nah, manajer keuangan kan mendapatkan laba tuh. Pengelolaannya masuk ke perusahaan di manajer keuangan, biasanya di bagian treasury atau keuangan, beda-beda di setiap perusahaan. Lalu diolahkan uangnya, ada untuk pembayaran gaji, ada untuk pembayaran tunjangan, ada untuk pembayaran bunga. Nah, bunga atau dividen itu dibayarkan lagi ke pemiliknya. Pemilik
dividen kan pemilik saham ya. Pemilik saham adanya di pasar modal, itu yang 4A. Lalu dana yang tersedia lagi nih dipegang di manajer keuangan atau di dalam perusahaan bisa dikelola lagi di dalam bentuk laba ditahan, seperti itu. Ada banyak prinsip-prinsip dalam keuangan, yaitu ada self-interest behavior, risk aversion, diversification, two-side transaction, incremental benefit, signation, capital market efficiency, risk return trade-off, time value of money, dan prinsip Ocean. Jadi mungkin segini aja untuk perkenalan untuk pengantar dari manajemen keuangan. Insya Allah selanjutnya kita akan bertemu lagi dengan materi yang lebih dalam lagi mengenai manajemen keuangan. Sekian dari saya. Jika ada salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.